Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana tips kita mengelola waktu. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua nikmat yang manusia itu sering tertipu, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Teman-teman sekalian, berikut tips yang akan saya bagikan terkait dengan bagaimana seorang mukmin atau seorang muslim itu mengelola waktu. Yang pertama yaitu hilangkan kebiasaan kita dalam menunda-nunda. Teman-teman sekalian, kebiasaan menunda-nunda ini akan menjadi suatu penyakit. Awalnya kita bilang, saya kerjakan nantilah 5 menit lagi, saya kerjakan 10 menit lagi. Tapi ternyata ketika limit waktunya tinggal sebentar lagi baru kita kerjakan. Sistem kebut semalam, sistem kebut 1 jam, atau sistem kebut semenit. Dan itulah sebenarnya yang membuat hidup kita menjadi berantakan. Padahal Islam sendiri sangat menganjurkan bagi setiap mukmin untuk mengelola waktu dengan baik. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah hindari menunda-nunda. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata bahwa aku sangat membenci kepada lelaki atau manusia yang hidupnya itu lalai. Dia tidak memikirkan bagaimana dia bisa memiliki dunia, dan dia tidak memikirkan bagaimana dia bisa memiliki akhirat. Jadi menganggur aja gitu. Padahal itu tidak boleh. Kita hendaknya harus memanajemen waktu kita agar senantiasa produktif. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita mesti membuat skala prioritas. Prioritas apa yang akan kita lakukan? Mana yang memang betul-betul penting, mana yang tidak penting, mana yang penting tapi tidak begitu mendesak. Ini harus kita bagi. Meskipun memang pada praktiknya sangat amat sulit gitu. Kadang-kadang banyak sekali godaan gitu. Misalkan godaan tiba-tiba harus scroll ya media sosial, atau ada video terbaru, atau ada hal-hal lain yang menarik perhatian kita. Itu harus sebisa mungkin kita manajemen gitu. Karena apabila kita tidak bisa memanajemen waktu kita berada dalam kerugian. Seperti halnya yang Allah sampaikan dalam surat Al-Asr, bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali manusia itu beramal soleh dan juga menyampaikan kebenaran di dalam kebenaran dan juga kesabaran. Maka teman-teman sekalian, yuk kita membuat skala prioritas. Mulai dari yang paling penting, penting tidak mendesak, tidak penting, dan tidak penting tidak mendesak. Artinya ya udah nggak usah dikerjain gitu. Ataupun kita tinggalkan juga nggak apa-apa gitu. Apa yang tidak penting tidak mendesak itu kadangkala menyita ke waktu di dalam keseharian kita sampai 80% gitu ya. Maka kalau kita misalkan menggunakan handphone, itu ada kebiasaan digital. Nah, boleh itu kita lakukan atau kita pakai itu gitu untuk mengatur screen time kita gitu. Jangan sampai waktu kita dalam menatap layar itu lebih banyak dibandingkan waktu kita dalam menatap Al-Quran dan dalam mendatangi majelis ilmu ataupun hal-hal produktif yang lain yang menunjang kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, teman-teman sekalian, buat daftar yang akan dikerjakan di hari ini, buat daftar agenda. Biasanya saya pribadi membiasakan diri untuk membuat daftar agenda harian. Hari ini mau mengerjakan apa saja, itu saya lakukan di malam hari sebelum tertidur. Saya biasakan diri, baik itu ke diri saya pribadi maupun ke istri saya gitu ya, untuk membiasakan gitu agar kita sama-sama menjaga produktivitas gitu. Yang pertama, kita list dulu ada tugas apa saja yang harus kita kerjakan. Yang kedua, kita ingin membangun diri kita, atau kira-kira apa nih yang harus kita tingkatkan besok. Misalkan saya besok ingin belajar 5 kosakata bahasa Inggris baru atau bahasa Arab baru gitu. Atau saya ingin membaca 2 kisah sahabat Nabi pada hari ini. Itu kita buat listnya sehingga besok ketika kita ingin memulai hari, kita sudah mempunyai agenda wajib yang harus kita kerjakan. Dan ketika kita menutup hari, kita evaluasi apakah ini terlaksana ataupun tidak terlaksana. Memang terdengarnya rumit, tapi apabila kita biasakan dari sekarang, insya Allah itu akan membantu kita untuk menjadi orang-orang yang produktif, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa
itu menghindari apa yang tadi Rasulullah SAW sampaikan, tidak menjadi bagian orang-orang yang lalai, tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kata guru saya, hendaknya setiap mukmin itu ketika dikasih banyak fasilitas oleh Allah, sebanyak itu pula khidmah ataupun pengorbanan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sebanyak waktu luang itu yang Allah berikan kepada kita, maka sebanyak itu pula ya yang harus kita berikan untuk dakwah, untuk Islam maupun untuk pengembangan diri kita di dunia maupun di akhirat. Baik, untuk tips selanjutnya kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan tips yang berikut dalam mengelola waktu. Tips yang terakhir, teman-teman sekalian, adalah kita harus punya pola pikir. Ini saya diajarkan oleh guru saya pada saat saya mengaji ya. Beliau menyampaikan bahwa kita harus punya pikiran bahwa hidup kita itu tidak lama. Kita ini punya limit yang Allah berikan. Jangan pernah berpikir kita masih bisa hidup di kemudian hari, atau masih bisa hidup 1 detik berikutnya, atau masih bisa hidup di menit selanjutnya. Maka agar kita menjadi orang yang tidak menunda-nunda, agar kita menjadi orang-orang yang produktif, agar kita menjadi orang-orang yang menjaga waktu, menjadi orang yang disiplin dalam pengelolaan waktu, kita harus punya mindset bahwa kita ini punya batas waktu, dan kita tidak pernah tahu batas waktu kita itu kapan. Entah 1 detik berikutnya kita wafat, entah 1 menit berikutnya kita wafat, 1 hari berikutnya kita wafat. Maka ketika kita tahu kita punya batas waktu itu, limit waktu itu, insya Allah kita tidak akan pernah menunda-nunda. Karena ingat, yang harus kita kejar dan impian terakhir kita sebagai mukmin itu adalah kita menjadi orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita menjadi orang-orang yang wafat dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wafat dalam kebaikan, dan juga wafat sebagai orang-orang yang kelak bisa berkumpul dengan orang-orang solih, dengan para syuhada, dengan para anbiya gitu, dan berjumpa dengan Allah Rabb kita. Maka miliki mindset bahwa kita tidak punya waktu yang lama, kita punya limit waktu yang sangat amat sedikit. Insya Allah kita tidak akan pernah menjadi orang yang menunda-nunda, ataupun kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang tidak produktif. Yuk teman-teman, laksanakan. Kita mulai dari yang kecil, kita mulai dari sekarang, jangan nanti-nanti. Kita mulai mengelola waktu kita, sehingga mudah-mudahan kita menjadi muslim yang produktif, muslim yang betul-betul meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling produktif ya, dan manusia yang luar biasa sempurna, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling banyak amalnya. Yuk kita jadi manusia yang seperti itu, dan mudah-mudahan ketika kita menjadi orang-orang yang senantiasa produktif dalam beramal, kelak kita menjadi mukmin yang dirindukan surga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, Ika di Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.